Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Adik-adik, waktunya sekolah minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat selalu, sukacita. Adik-adik, untuk tema kita dalam minggu ini adalah kelahiran Yesus Kristus. Adik-adik, minggu ini kita sudah masuk di Advent ketiga ya. Advent itu adalah maksudnya masa-masa penantian kelahiran Tuhan Yesus. Nah, untuk itu kita dituntut untuk merenung, mengingat-ingat apa kesalahan kita, dan kita merubah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Karena Yesus itu adalah sobat kita, mau dalam susah, mau dalam senang. Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Untuk itu lagu pertama yang akan kita nyanyikan adalah Ada Satu Sobatku. Semua bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Jiwa
Adik-adik yang manis, tadi kan kita sudah awali ibadah kita dengan bernyanyi. Sekarang saatnya kita berdoa. Ayo semuanya ambil sikap berdoa yang sopan ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa bersama, ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi ini kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Hadirlah Tuhan bersama kami, mengawali dan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat? Kita masuk lagu kedua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Telah Lahir Sang Juru Selamat. Semuanya bangkit berdiri. Sekali lagi ya, dengan penuh semangat ya. Telah lahir Sang Juru Selamat, Allah menjadi manusia. Telah lahir Sang Juru Selamat, Dialah Immanuel. Telah lahir Sang Juru Selamat, Allah menjadi manusia. Sang Juru Selamat, Dialah Immanuel. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, bagi semua yang percaya kepadanya. Sukacita diberikan olehnya bagiku, kamu dan kita semua. Sungguh sukacita menyambut Sang Raja. Sukacita diberikan olehnya bagiku, kamu dan kita semua. Sungguh sukacita menyambut Sang Raja. Shalom adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Tidak boleh lagi lari-lari ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh bersukacita pagi hari ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu.
bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tanggal 12 Desember 2021 yaitu dari Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya 25. Ayo semua Alkitabnya dibuka ya. Sudah dapat semua? Baiklah adik-adik, kita akan membaca secara bersama-sama. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, untuk tema kita hari ini yaitu kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana ya kisah kelahiran Yesus Kristus? Yuk kita nonton video berikut ya adik-adik. Yesus telah lahir. Di kota Nazaret, tinggallah seorang gadis bernama Maria. Dia bertunangan dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf. Suatu hari, seorang malaikat muncul kepada Maria. Pada awalnya, Maria merasa takut melihat malaikat itu. "Jangan engkau takut," kata malaikat itu. "Aku membawa kabar baik. Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi ibu bagi anaknya." Maria sangat heran dengan ucapan malaikat itu. Tapi Maria pun berkata, "Jadilah kehendak Tuhan atas diriku." Ketika malaikat pergi, Maria segera memberitahu Yusuf tentang berita itu. Malaikat pun juga menemui Yusuf dalam mimpinya. "Jagalah Maria dengan baik," kata malaikat itu. "Dia akan segera melahirkan bayi yang istimewa, yaitu anak Allah." Yusuf sangat bahagia mendengar berita itu. Dia berjanji akan menjaga Maria dan juga bayinya. Beberapa waktu kemudian, Yusuf dan Maria harus pergi ke kota Betlehem. Yusuf menyiapkan keledai untuk Maria, dan mereka pun segera melakukan perjalanan. Ketika mereka sampai di Betlehem, ternyata ada banyak sekali orang di kota itu, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. "Kalian tidak dapat menginap di tempat ini," kata pemilik penginapan yang galak. "Tapi istriku akan segera melahirkan." Mohon Yusuf. Si pemilik penginapan berpikir sebentar dan kemudian berkata mereka dapat tinggal di kandang miliknya.
Yusuf dan Maria sangat senang karena bisa menginap walaupun di kandang yang banyak binatangnya. Dan pada malam yang indah itu, bayi Yesus pun dilahirkan. Maria membaringkannya di dalam palungan dan dibungkus kain lampin. Di situ, di padang, para gembala sedang menjaga domba mereka. Tiba-tiba muncullah malaikat-malaikat di langit dan memberitahu mereka kabar tentang kelahiran Yesus. Ketika malaikat-malaikat hilang, para gembala segera mencari bayi Yesus. Mereka akhirnya menemukannya dan hati mereka sangat senang. Setelah itu, para Majus datang juga untuk mencari bayi Yesus. Kami telah lama mengikuti bintang itu, Kata seorang Majus. dan bintang itu telah membawa kami ke kota ini. Para Majus pun membawakan persembahan yang indah untuk bayi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan itulah cerita sesungguhnya tentang Natal yang pertama, ketika Allah mengirimkan anaknya Yesus ke dunia ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah nonton video tentang kelahiran Yesus Kristus adik-adik. Siapa ya tadi disebutkan nama orang tua Yesus? Yusuf dan Maria. Di manakah Tuhan Yesus dilahirkan? Di kandang domba adik-adik. Di mana? Di kandang domba. Pada saat mereka perjalanan di suatu kota, mereka, Yusuf dan Maria, tidak menemukan penginapan. Dan akhirnya Yesus dilahirkan di kandang domba adik-adik. Adik-adik, sebelum Yesus lahir, tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan bahwa Yusuf itu sempat khawatir dan takut adik-adik. Adik-adik, kakak mau bertanya, siapa di sini yang pernah takut? Siapa di sini yang pernah khawatir? Gara-gara apa adik-adik khawatir? Gara-gara apa takut? Ada yang takut nggak bisa mengerjakan soal ulangan, nggak bisa ditinggal sendiri, atau takut sendirian dalam kegelapan. Untuk itu adik-adik, kita melalui firman Tuhan ini diingatkan supaya kita tidak perlu takut seperti Yusuf. Allah mengirim malaikat Tuhan kepada dalam mimpi Yusuf. Katanya, janganlah kamu takut Yusuf, bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa Allah akan menyertai kita semua. Adik-adik, hari ini kita memperingati masa Advent yang ketiga. Masa Advent artinya masa penantian. Advent kita rayakan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan masa Advent ini adik-adik kita diajak untuk berpengharapan dan sukacita kepada Tuhan. Dalam masa Advent kita diajak untuk berdoa, memohon kepada Tuhan, buatlah apapun yang adik-adik lakukan, apapun yang ingin adik impikan, Tuhan akan menjawab itu adik-adik. Jadi melalui masa Advent ini kita menyiapkan diri untuk menyambut Natal, yaitu memperingati hari kelahiran Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kepada kita untuk tetap berpengharapan hanya kepada Yesus. Jadi adik-adik, melalui firman hari ini kita diingatkan supaya kita tidak perlu khawatir dan takut seperti Yusuf. Dia percaya bahwa Allah akan menyertai dia, bahwa janji Allah akan digenapi atas dia. Makanya Yusuf bersama Maria bersama-sama untuk membesarkan Tuhan Yesus. Itulah kisah kelahiran Tuhan Yesus.
Dan adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu. Apakah adik-adik sudah siap? Iya, kita harus bersukacita ya adik-adik ya. Bersukacita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Diingatkan kita supaya tetap bersukacita. Baiklah, kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini yang kami dengar. Kami boleh Tuhan kuatkan, boleh Tuhan hilangkan rasa khawatir dalam hati kami. Kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, bersukacita penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami dan akan menjawab doa-doa kami. Dalam masa penantian ini, masa Advent ini, kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu yang ketiga dari buku ND Sekolah Minggu nomor 37. Ras rohaku lalu memuji. Ayo semua bangkit berdiri. Adik-adik, walaupun ini lagunya masih baru, gak apa-apa, kita belajar untuk bernyanyi. Kita ulang sekali lagi dengan penuh semangat, oke?
pujian kita yang keempat dari buku yang Skala Minggu nomor 44, Dipuji Roh Hakondo. Kita nyanyi ya adik-adik. Jehovah
Adik-adik, ibadah kita hari ini udah selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa pesan firman Tuhan untuk kita hari ini, yaitu melalui masa Advent ini kita harus penuh berpengharapan kepada Tuhan dan penuh sukacita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Allah akan menyertai kita semua. Dan tidak bosan-bosannya kakak sampaikan bahwa kita semua harus mencuci tangan, dan apabila kita keluar kita juga harus bisa menjaga jarak. Adik-adik, kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Dan sampai jumpa.